lewat video kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang bagaimana pertahanan Indonesia bekerja dan apa saja ancamannya dan kenapa isu ini bisa terjadi di kehidupan kita sekarang. Berikut saksikan videonya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Data resmi nyebutin, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sebagian besar wilayahnya itu adalah laut. Dengan keadaan seperti ini, aman enggaknya sih Indonesia pasti jadi pertanyaan penting. Kalian tahu nggak sih ancaman Indonesia itu datang dari mana aja? Apa? Indonesia itu unik banget ya. Negara kita terdiri dari ribuan pulau. Penduduknya juga super beragam. Tapi justru luas dan beragam itulah Indonesia punya tantangan besar soal ekonomi. Tapi di balik itu, wilayah yang luas juga menjadi tanggung jawab yang besar, terutama soal keamanan dan pertahanan negara. Keamanan negara itu bukan cuma soal perang. Kalau negara nggak aman, dampaknya bisa kemana-mana, mulai dari ekonomi, pendidikan, sampai kehidupan sehari-hari. Makanya pertahanan dan keamanan itu penting banget, dan kestabilan negara. Kalau satu wilayah aja nggak terjaga dengan baik, dampaknya pasti bisa kemana-mana. Misalnya, distribusi barang terhambat, pariwisata menurun, dan aktivitas masyarakat lainnya ikut terganggu. Keamanan itu ibarat pondasi. Kalau pondasinya lemah, bangunan di atasnya pasti ikut goyah. Di Indonesia, urusan pertahanan dan keamanan negara udah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 30. Jadi intinya TNI jaga pertahanan, polisi jaga keamanan, dan masyarakat juga punya peran. Jadi ini bukan tugas satu pihak saja. Untuk menjaga ketertiban nasional, Indonesia mempunyai pembagian peran yang sangat jelas. Ada pihak yang berfokus pada pertahanan, ada juga yang berfokus pada keamanan masyarakat, serta masyarakat juga ikut terlibat loh. Indonesia pakai sistem yang namanya Sistem Pertahanan dan Keamanan Semesta atau SISHAMKAM rata. Gangguan terhadap negara bisa berupa datang dari dalam maupun luar. Dari dalam bisa berupa konflik sosial atau penyebaran kebencian. Dari luar bisa berupa pelanggaran wilayah atau tekanan politik. Sekarang juga maraknya kejahatan digital, akun bisa diretes, data bisa dicuri, bahkan opini publik bisa dimanipulasi dalam media sosial. Ini bukti bahwa ancaman zaman sekarang nggak selalu berbentuk fisik. Kalau masyarakat tidak bisa menghargai hal-hal seperti ini, negara bisa jadi lemah dari dalam. Karena itu, literasi digital sangat penting supaya kita nggak gampang tertipu. Artinya, semua orang punya peran. Contohnya, nggak gampang percaya hoaks dan nggak asal-asalan. Sekarang, banyak ancaman non-militer, contohnya seperti hoaks, serangan cyber, dan provokasi di media sosial. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa besar loh. Contoh kasus nyata adalah Laut Natuna Utara. Wilayah ini termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sesuai dengan Oncos 1982, Indonesia mempunyai hak untuk mengelola laut sampai dengan 200 mil laut garis pantai. Natuna itu penting karena kaya sumber daya alam seperti ikan dan gas alam. Teman-teman, ada hal yang harus kalian tahu. Diklaim secara sepihak oleh Tiongkok. Kapal penjaga pantai Tiongkok yang berlayar di perairan Laut Natuna Utara. Menurut nelayan itu, Beberapa kali ini, kapal asing masuk tanpa izin dan Indonesia mendekati hal ini. 2, 3. Contoh kasus ini Tembakan peringatan. Contoh kasus ini adalah Laut Natuna Utara. Wilayah ini termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pendalaman dan menentukan langkah hukum selanjutnya. Contoh kasus nyata adalah Laut Natuna Utara. Wilayah ini termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Udah. Tuh 2, 3.
keamanan negara itu bukan cuma soal perang. Kalau negara nggak aman, pihak-pihak yang dibutuhkan. Selain itu, perkembangan teknologi juga bikin ancaman makin kompleks. Sekarang bukan cuma soal senjata, tapi juga soal informasi. Kebanyakan orang pasti gampang terpengaruh dengan berita yang belum tentu benar. Ini dapat memicu perpecahan jika dibiarkan terlalu lama. Makanya menjaga stabilitas negara itu bukan cuma tugas aparat, tapi juga tugas kita sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam jaga pertahanan dan keamanan negara, termasuk pelajar. Sebagai pelajar, kontribusi kita bisa dimulai dari sekolah loh, saling menghargai, tidak gampang terprovokasi, dan juga mengikuti hal-hal yang berbau positif. Kalau generasi kita memiliki sikap peduli, masa depan bangsa pasti akan lebih aman terkendali. Indonesia memilih menghadapi hal-hal seperti ini dengan kombinasi kekuatan, komunikasi antar negara, dan pendekatan hukum. Tujuannya satu, menjaga perdamaian tanpa harus membesarkan konflik. Sebagai anak muda zaman sekarang, kita mungkin belum bisa turun langsung ke lapangan, tapi kita bisa berkontribusi lewat sikap bijak di media sosial, cinta produk lokal, dan menjaga persatuan. Perihal kecil, itulah rasa nasionalisme tumbuh. Juga soal kesadaran kita sebagai generasi muda untuk peduli, kritis, dan gak gampang kontroversi. Jadi itu tadi adalah soal pembahasan kami tentang pertahanan dan keamanan negara serta sengketa wilayah internasional. Cukup sekian dan terima kasih.